inspirasi kita kali ini berasal dari salah satu daerah di kaki Gunung Merapi, daerah istimewa Yogyakarta. Iqbal namanya, terbilang sukses menggeluti usaha pertanian budidaya sayuran, khususnya selada. Yang menariknya lagi nih, ia menanam sayuran seladanya dengan teknik budidaya hidroponik. Selain hasilnya lebih bagus, ternyata dengan teknik budidaya tanaman hidroponik mampu menekan biaya produksi hingga 40% loh. Selain itu, selada hasil kebun Iqbal bisa dipastikan habis terjual. Karena sistem pemasaran yang diterapkan Iqbal, yakni ada permintaan dulu, baru menanam. Wah, menarik juga nih untuk kita cari tahu. Sobat Tani, inilah adalah salah satu contoh sayuran yakni selada yang sangat erat dengan kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan sering kita temui di meja makan. Nah, episode Inspirasi Tani kali ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana cara menanam selada, sayuran selada, namun dengan cara sistem budidaya hidroponik. Nah, apakah hidroponik ini bisa lebih efisien dibandingkan sistem budidaya konvensional? Kita cari tahu yuk. Assalamualaikum Mas. Dengan Mas Iqbal? Iya. Ya, saya Rizky. Iya. Dari Inspirasi Tani TVRI, Mas. Ini adalah produk-produk hidroponik ya, Mas ya? Iya. Ini kalau nggak salah selada, benar Mas? Betul. Nah, kita pengen tahu lebih jauh nih Mas. Bagaimana Mas Iqbal ceritanya awalnya memilih sistem budidaya hidroponik ini? Jadi kenapa saya akhirnya lari ke pertanian hidroponik? Jadi hidroponik itu menurut saya sistem pertanian yang simpel. Simpel? Ya, satu simpel, kemudian yang jelas hemat di tenaga kerja. Dulu saya pernah juga bertani konvensional, di mana memang akhirnya kita harus nyangkul, nyiram, apalagi musim kemarau. Nah, hidroponik ini semuanya, jadi ini kalau saya bilang ini nggak beda jauh dengan HP. Kalau umpamanya kita dulu hanya bisa telepon SMS, sekarang bisa. Nah, di dunia pertanian ini sekarang hidroponik. Artinya sebenarnya sudah teknologi dari pergeseran. Jadi teknologi ya ini yang apa namanya? Menurut saya ini ada teknologi pertanian baru di mana kita banyak dimudahkan dan membuat simpel ya, membuat simpel, satu produktivitas dia lebih tinggi, kemudian dia apa namanya? Tanaman juga tidak begitu apa namanya, kita hasilnya bisa lebih rata karena makanan dia sangat tercukupi kan kayak gitu. Itu makanya hidroponik menurut saya ini mungkin kedepannya akan menjadi salah satu pilihan. Kalau kita bandingin Mas Iqbal, biaya produksi menanam dengan sistem konvensional sama hidroponik ini bisa sampai berapa persen Mas? Kalau sebenarnya justru hidroponik kalau saya rasakan ini lebih hemat. Hematnya karena satu di tenaga kerja. Kalau jadi kos terbesar dalam dunia pertanian itu sebenarnya di tenaga kerja. Tenaga kerja. Ya, kalau dulu 1000 meter tuh kita harus 2 sampai 3 orang. Kita di hidroponik 1000 meter ini hanya bisa kita kerjakan oleh 1 orang. Dan 1 orang 1000 meter. 1000 meter. Dan ya. Itu sebenarnya tidak menyulitkan ya Pak ya? Enggak, karena apa? Sekarang lubang tanam sudah ditentukan. Ya. Nutrisi sudah ditentukan. Terus akhirnya cara pembibitan yang istilahnya tidak harus panas-panas dan sebagainya. Dan tentunya tidak perlu menyiram karena air terus mengalir ya Pak ya? Ya, hanya banyak pandangan bahwa hidroponik itu pipanya mahal, harus kita pakai beli pipa. Padahal kalau dihitung secara
per tahun itu dengan tenaga kerja itu lebih mahal kalau kita keluar dari tenaga kerja. Itu kalau pandangan saya. Saya di sini bikin ya memang saya kan mungkin hidroponik yang paling paling jelek mungkin ya di Indonesia, benar. Paling sederhana mungkin karena saya berawal dari tidak ada, tapi saya ambil intinya inti dari hidroponik ini. Ada air mengalir, nutrisi tercukupi, secara otomatis tanaman akan besar, nggak beda jauh kalau dengan kita yang punya dengan menggunakan greenhouse yang besar. Sebenarnya intinya itu saja, sinar cukup, nutrisi tercukupi, itu tentu tanaman akan tumbuh secara optimal. Nah, kalau luas lahan Mas Iqbal sendiri ini berapa keseluruhan? Kalau yang di sini ini 2000 meter. 2000 meter. Ya, kita kebetulan ada kebun satu lagi di daerah atas itu kita punya 1000 meter. 1000 Jadi meter. kita punya total 3000 meter. Artinya kalau kita lihat memang Mas Iqbal ini menggunakan bambu dengan kita lihat juga alat-alatnya seperti pipa paralon yang biasa kita temukan di material gitu ya Mas. Artinya ini sangat sederhana dan bisa dilakukan semua orang artinya ya Mas. Iya, ini bahkan yang lebih lagi saya tambahkan, pipanya ini bukan pipa yang bagus, ini pipa yang kualitas paling jelek. Iya, ini artinya kualitas tahan juga ya Mas ya? Iya, karena kan mungkin pipa kalau patah dikit kan kita bisa sambung secara manual. Seperti dilihat di belakang itu sambungannya cuman kita bikin sambungan secara manual. Jadi kalau pipa ini kan bisa pakai. Tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman dong Pak? Yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu bagaimana akar bisa menyerap makanan secara optimal. Itu kan intinya itu. Nutrisi ya. Pipa, naungan, ini kan hanya sebagai penunjang aja. Betul. Yang paling penting itu makanan kebutuhan tanaman untuk makanan dicukupilah oleh nutrisi itu tadi. Nah Mas, bisa nggak kira-kira kita memulai dari awal nih Mas? Untuk menanam hidroponik kita mulai dari mana nih Mas? Oke, kita mulai bisa dari depan sana. Jadi ada pembibitan, terus nanti kita ada peremajaan. Nanti kita larikan ke pembesaran. Boleh kita berarti ke pembibitan dulu Mas? Ya, mari. Siap. Ini Mas tempat pembibitan hidroponik. Pembibitan, Ya, artinya jadi ini tetap di air mengalir ya Mas ya? Iya, jadi air mengalir itu fungsinya itu untuk menghasilkan oksigenasi. Air mengalir, Itu fungsinya oksigenasi. menghasilkan oksigenasi. Tapi sehingga apakah akar itu bisa menyerap makanan itu secara optimal. Optimal. Tapi apakah bisa di tempat tidak mengalir begitu Mas, di papan plastik saja? Penyemaian atau pembibitan di situ bisa? Oh bisa, biasanya ada yang ditaruh di krat, disiram tiap hari kayak gitu juga bisa. Tapi artinya dengan sistem seperti ini lebih baik nanti pertumbuhannya? Ini lebih cepat karena terkontrol, kita nggak akan pernah lupa. Hanya supaya kita tidak lupa. Nah ini ada berapa jenis Mas Iqbal yang Mas Iqbal tanam di sini Mas? Nah kalau yang ini sekarang kita lagi ada program baru, namanya ini Loro Rosa atau selada merah. Selada merah. Ada juga Green Oak Leaf, itu jenis selada hijau tapi yang baru gitu. Itu untuk kebetulan ada yang pesanan baru. Jadi kita baru mulai programkan untuk. Oke, nah kalau yang itu, ini kayaknya yang peppermint membedakan yang membedakan di hidroponik dan di konvensional. Kenapa hidroponik itu saya bilang lebih lebih cepat. Di hidroponik itu ada, jadi kalau di konvensional itu kita bibit langsung siap tanam. Tapi kalau di hidroponik melalui fase peremajaan. Jadi peremajaan itu apa? Dia jarak antar pipa lebih kecil, jarak antar lubang dia lebih pendek. Sehingga tanaman itu kita besarkan sekitar 15 hari dulu di sana. Artinya ada 3 step kalau di hidroponik ya. Kalau di konvensional hanya cukup 2 ya Mas. Kalau dengan adanya peremajaan itu, kita bisa lebih cepat waktunya di pembesaran ini. Jadi kalau umpamanya ini dari kecil langsung pindah sini kan lama. Jadi kalau umpamanya dengan adanya peremajaan dia usia tanggung, itu di sini di pembesaran, di lahan pembesaran dia hanya tinggal 3/4 waktu dari total. Artinya bisa menghemat waktu 3/4 ya. Ini ilmu baru nih Mas.
Di hidroponik 3 step dengan peremajaan ya. Ya, jadi ada pembibitan, kita sering sebut pembibitan. N1, peremajaan, ya dia N2, pembesaran itu N3, kayak gitu. Nah, dari total keseluruhan ada berapa jenis varietas yang Mas Iqbal tanam di sini? Yang di sini kita ada 4, jadi ada Loro Rosa, ada Green Oak Leaf, ada selada hijau, sama Romaine. Kenapa memilih hanya 4, Mas? Apakah ini permintaannya paling tinggi di Jogja atau ya ini alasan lain? Saya menanam itu berdasarkan permintaan. Menanam atas permintaan? Iya, artinya jadi belum... katanya umpamanya Mas mau beli sayur di sini, dia nggak bisa. Saya harus ada zonasi, umpamanya di lahan yang keratuan. Oh, itu milik rumah makan Butini, ya sudah gitu. Itu sudah orderan orang. Boleh orang lain lagi kayak gitu itu. Kita memang bagi zonasi itu supaya orang sama-sama yakin percaya. Jadi saya nggak nipu, oh blok kamu di sana mau lihat, ini sudah blok lain, blok milik orang lain. Jadi kita bagi, ya saya tuh nggak pintar tapi saya mencoba menyederhanakan. Supaya orang yang pesen sama kita itu percaya, oh barang saya tidak diganggu gugat. Artinya apa yang seberapa banyak Mas Iqbal tanam itu sudah pasti habis. Iya. Di pasaran. Iya. Sudah pasti laku. Saya biasanya ada melebihkan 20%. Itu untuk cadangan. Cadangan. Jadi saya tuh pakai sistem gini. Sistem saya yang saya lakukan itu kan prabayar. Jadi mereka bayar dulu. Dia kata kontrak 4 hari, 4 kilo per hari, ya dia harus ngambil 4 kilo per hari. Kalau dia tidak ngambil, uang hilang. Per hari itu, makanya jatah 4 kilo itu hilang. Itu sudah komitmen dari awal ya? Tapi kalau saya tidak bisa mencukupi, saya kena penalti harga. Jadi artinya supaya sama-sama harus saling dan sama-sama punya komitmen bersama. Nah, ini menarik, Mas. Kalau dari itu, dari pembibitan peremajaan hingga N3, berapa lama memakan waktu hingga bisa dipanen, Mas? Jadi gini, kalau di pembibitan ini kita sampai usia 7 hari. 7 hari. 7 hari setelah seperti ini, 7 hari atau 7 cm, kita pindah ke peremajaan selama 15 hari. 15 hari. Iya. 7, 15, 23, 22. Di lahan pembesaran sekitar 30 hari. 30 Jadi usia hari. tanaman tetap 50 hari tetap. Karena 50. Dia memang usianya tuh segitu. Segitu. Hanya tempatnya dia, kenapa ada peremajaan, tempatnya dia itu kan daripada di jarak-jarak, kenapa dia kecil sendiri kan masih belum bersinggungan satu dengan yang lain. Jadi fungsinya itu. Artinya dia akan berpengaruh dengan pertumbuhan yang maksimal atau Bukan, tidak? Enggak, dia hanya waktunya saja. Sehingga kita hemat di lahan pembesaran dengan adanya peremajaan. Umpamanya seperti ini. Ini kan belum bersinggungan satu dengan yang lain. Kenapa harus kalau ditaruh sini? Dia kan rugi. Kita harus nunggu 15 hari baru dia seperti yang dipindah, umpamanya seperti itu. Nah, hari ini ada yang bisa dipanen nggak kira-kira, Mas Iqbal? Ada, nanti kita panen setengah 3. Jadi kita biasanya itu jam 3 order close. Kenapa jam 3 kenapa sore? Jam 3 karena jam 4 mereka sudah istirahat pulang. Istirahat pulang. Estimasi panen. Jam kerjanya pun seperti orang kantor ya, jam 4 pulang seperti itu. Jadi kalau kita di sini tuh jam kerja jam 7 pagi. Jam 7 sampai jam 11. Supaya dia kalau tani bisa cari rumput jam 11. Kalau istilahnya 8 jam 12 baru sampai rumah jam 1 masuk lagi. Iya. Kita kasih waktu untuk mereka biar bisa cari rumput, bisa pelihara sapi. Jadi di sini pekerjaan tetap, tapi kegiatan dia umpamanya untuk pelihara sapi. Ada pemasukan sampingan. Jadi ya kayak gitu itu. Nah, saya pengen lihat Mas seberapa banyak nih dalam sehari Mas Iqbal bisa panen selada ya hari ini ya, Mas? Iya, selada. Ya kita rata-rata dari berapa pelanggannya? 1, 2, 3, 4. Ya 4 pelanggan itu rata-rata rutin itu 15 ditambah 3, 18, 18 ditambah 4, 22, 22 ditambah 18. Rata-rata sekitar 40. Nanti biasanya yang 18 itu dia punya minta spare tambahan kadang sampai 25 sampai kayak gitu. Di blok mana, Mas, yang bisa kita nanti semua panen? Blok ini panen, blok itu panen, blok sana panen. Karena itu sudah milik orang-orang lain-lain. Kita langsung melihat cara panen ya, Mas ya, dan seberapa banyak hari ini Mas Iqbal mendapatkan hasil panen. Di mana, Mas? Ya, di sana aja. Oke, mari Mas.
Ini yang sudah siap panen yang berumur 50 hari ya, kurang lebih ya, Mas. Nah, kalau dari segi teknik memanen hidroponik ini apakah sama, Mas, dengan konvensional? Sama, cuman bedanya kalau di konvensional kita harus bersihkan tanah dulu. Kalau ini enggak. Oh gitu? Iya, langsung bersih kan. Kalau langsung kita tarik aja? Iya, kita dari bawahnya. Dari bawahnya, biar nggak patah ya, Pak ya? Kita angkat. Nah berarti sama akar-akarnya nanti ditimbang itu? Iya, dia kan yang bisa membuat awet itu kan dengan akarnya ini. Karena dia masih suplai suplai ke pohon tanamannya kan masih ada. Berarti kalau umpamanya Mas bawa pulang ditanam lagi juga masih tumbuh. Masih tumbuh. Artinya ini akan lebih segarnya lebih lama ya? Lebih lama dibanding yang kita konvensional harus dipotong ya kan, akarnya. Kan dia tidak dipotong pun ketika kita angkat karena tanah ini lebih padat. Tentu akar-akarnya akan patah. Patah, betul. Beda dengan hidroponik seperti ini. Berarti tanpa harus misalkan pakai cooling mobil pendingin pun ini masih tetap segar ya, Pak? Ya, meskipun juga tetap terpengaruh oleh cuaca. Oke. Pak, kalau ini kan satu blok ini apakah sudah bisa diperkirakan berapa kilo kalau di hidroponik? Bisa. Jadi kita menghitungnya itu dari lahan efektif. Lahan efektif itu apa? Lahan media yang kita tanami. Ini contoh 1,5 kali 10 meter. 10 meter. Ya berarti kan ada 15 meter persegi. Itu minimal ketika musim baik itu dia keluar 2 kilo per meter persegi. Jadi kalau 15 meter kali 2 berarti keluar 30 kilo minimal. 30 kilo minimal. 30 kilo itu ada 1 meter persegi itu ada 22 titik. Nah ini sekarang karena pas bagus dia itu 1 kilo itu hanya 5 tanaman. Jadi 1 meter persegi kurang lebih bisa keluar 4 kilo. Oh, berarti tapi kita targetnya itu menghitungnya ketika kita membuat angka itu minimal ya? Angka minimal 30 kilo tadi. Nah Bapak 2000 meter pegawainya berapa orang Pak? Ada 2 orang. Hanya 2000 meter. Dan ini salah satunya Pak Tri itu cikal bakal ini dari kecil nih. Oh iya? Dari bangun 1 kotak itu. Pak Tri boleh bergabung Pak Tri. Pak Tri yang cerita, tanya aja langsung ceritanya. Pak Tri, ini Pak Tri pernah nggak membandingkan manen hidroponik sama yang biasa tanam di tanah, mudahan mana Pak Tri? Mudahan ini Pak. Kenapa Pak? Ya cepat Pak ini, daripada di tanah kan cepat ini. Cepat ini ya. Dan menurut Pak Tri ini pertanian yang mudah, bukan hanya panennya saja, tetapi dari segi pembibitan, peremajaan itu lebih mudah ya Pak Tri. Dan Pak Tri kira-kira merasa tersibukan nggak? Maksudnya merasa tersulitkan nggak 2000 meter hanya 2 orang kalau hidroponik? Saya rasa enggak. Enggak. Dan lebih sederhana ya. Terima kasih Pak Tri. Ini saya taruh. Mas Iqbal, kita lanjut. Tadi Mas Iqbal sempat singgung bahwa Mas Iqbal menjual hidroponik ini atas dasar permintaan. Artinya ada permintaan dulu baru nanam. Nah, itu bagaimana bisa mendapatkan konsumen sepercaya itu, Pak? Jadi sebenarnya bukan konsumennya percaya, kita yang harus membuat konsumen itu yakin. Karena gini, banyak sekali supplier itu yang dia hanya pesan kemana-mana. Dia tidak punya sistem pola tanam, sehingga begitu panen petani nggak diambil. Padahal petani itu kan coba dari kecil, dari bibit keluar ongkos untuk nutrisi, untuk apa dan sebagainya. Saya ngambil pikiran itu dari kita menggunakan telepon dulu. Telepon aja bisa prabayar. Dulu waktu pasca bayar kan banyak orang yang macet kan. Iya, betul. Ya. Itu kalau umpamanya sekarang itu bisa nggak sih saya terapkan untuk tanaman? Nah, itu ternyata kok itu ada yang mau. Meskipun perbandingannya 1:10. 1:10. Ya mungkin 1:20. Yang 19 berarti yang nggak niat beneran. Coba bayangkan mereka enak kan kalau supplier kalau umpamanya mau bermitra dengan kita. Ya. Dia sudah tidak ngurusi bangun greenhouse. Betul. Dia tidak ngurusi tenaga kerja, dia tidak ngurusi pembangunan dan sebagainya. Dia hanya dapat selisih. Semakin banyak dia pesen berarti
semakin banyak dia dapat keuntungan kan sebenarnya kan di situ. Iya, artinya dia juga sebenarnya itu tingkat konsentrasi supaya kita mengajak supplier juga untuk berhitung juga kebutuhan dia berapa sih, kan itu ada datanya semua, mesti dia permintaan dari hotel A, hotel ini kayak gitu. Yang pasti kedua belah pihak ada kepastian ya Pak. Yeah. Bapak ada kepastian ini sayuran Bapak laku, mereka juga stok ataupun Dia pasokan dapat tetap ya, pasti begitu. apalagi musim penghujan seperti ini. Ya. Mau musim penghujan itu kan harga sayuran melambung. Dia udah pasti dapat karena ini bloknya dia kan kayak gitu itu. Oh, udah pasti ya. Udah pasti. Saya juga tidak berani itu, saya menjaga menjaga hubungan di baik sana ya, amanah, kayak oke. gitu itu kalau saya. Jadi saya biar sama-sama ya enak Betul. itu. Terima kasih Mas Iqbal, Ya. bincang-bincang singkat kita, tapi yang pasti kita sudah bisa memaknai bahwa sistem teknologi budidaya hidroponik ini membuat usaha pertanian lebih simpel, tapi keuntungannya bahkan bisa lebih dari sistem yang konvensional ya Pak. Iya, kalau saya menganggap ini karena memang di era sekarang ini ya kita harus mau nggak mau ngikut teknologi. Betul sekali. Perkembangan itu terus. Tapi sebenarnya teknologi itu tidak akhirnya harus dikonotasikan dengan sesuatu yang mahal. Saya bikin tetap menggunakan teknologi tapi dengan kemampuan saya. Terima kasih sekali lagi Mas Iqbal. Itulah tadi Sobat Inspirasi Tani, bahwa sistem hidroponik ini adalah bagaimana kita menerapkan teknologi untuk membuat sebuah usaha pertanian lebih simpel namun lebih menguntungkan dari sistem budidaya konvensional. Kami harap ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode Inspirasi Tani berikutnya.